silakan duduk, saudaraku. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita semua, saya menyapa kita. Shalom. Sama dengan seluruh keluarga-keluarga jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Saya juga menyampaikan shalom kepada kita semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus itu menyertai kita semua. Puji Tuhan, kita bersama seluruh orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus di seluruh dunia ini, memperingati pada hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Seperti yang kita tahu bersama bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan janji. Ya. Yang pertama janjinya adalah akan turunnya Roh Kudus. Makanya dia menyuruh murid-muridnya pada waktu itu untuk menanti-nantikan janji itu. Mereka harus berada di Yerusalem karena janji itu akan mereka terima di sana. Dan janji itu benar-benar digenapi. 10 hari mereka menunggu di Yerusalem, di atas kamar loteng Yerusalem, janji itu digenapi. Itulah turunnya Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ada satu janji lagi yang kita mau pelajari sini yang belum digenapi. Tetapi kita percaya janji itu pasti digenapi. Karena janji Tuhan ya dan amin. Janji tentang kedatangannya yang kedua kali. Kadang kita merasa gelisah seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Gelisah karena kita berhadapan dengan situasi yang tidak menentu. Satu kegelisahan ini sangat mengganggu kerohanian kita. Sangat mengganggu hati kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, ada perasaan tidak nyaman karena kegelisahan ini. Adapun janji yang kedua ini harusnya membuat kita tidak gelisah. Apa janji yang kedua ini? Ada 4 kata yang Tuhan janjikan sebelum dia terangkat ke sorga. Sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Itu adalah berkata, aku akan datang kembali. Adapun janji ini sempat juga diingatkan oleh malaikat Tuhan pada waktu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Mari kita buka dulu peristiwa tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itu memang ditulis atau dicatat oleh kitab Injil. Yang pertama Injil Markus pasal 16 ayat 19. Yang kedua Injil Lukas pasal 24 ayat 51. Tetapi kita akan melihat hanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Ini peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita membuka bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 dan ayat sampai ayat 11. Ini adalah peristiwa yang tercatat mengenai kenaikan Yesus ke surga. Saya bacakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ayat-ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berjanji untuk turunnya Roh Kudus sebagai penolong
yang menggantikan kebersamaan mereka dengan Dia. Sehingga Dia menyuruh mereka untuk tinggal di Yerusalem. Jangan keluar dari Yerusalem sebelum mereka menerima kuasa, sebelum mereka menerima janji itu. Dan janji itu memang benar digenapi. Yang kedua, janji di dalam ayat yang ke-11 dikatakan kalimat yang terakhir. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Ini adalah perkataan malaikat yang menampakkan diri, dua malaikat berpakaian putih menampakkan diri kepada mereka yang menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga. Dan kalimat yang mengatakan akan datang kembali sama dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di depan murid-muridnya sebelum dia diserahkan untuk disalibkan, sebelum Dia meninggalkan mereka, terangkat ke sorga. Dalam peristiwa ini di dalam Yohanes pasal 14. Mari kita sama-sama melihat Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah hatimu menjadi gelisah. Ini terjemahan yang lain, saudara. Janganlah hatimu menjadi gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu, karena aku pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan menyediakan sebuah tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ya, kalimatnya sama. Aku akan datang kembali. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain, terjemahan baru, sudah. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ini maksud saya kalimat ini, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita akan garis bawahi kalimat aku akan datang kembali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka sebelum Dia terangkat ke sorga atau pergi meninggalkan mereka, dikatakan jangan gelisah hatimu. Itu yang saya katakan suatu perasaan cemas, suatu perasaan yang tidak nyaman yang muncul di dalam hati. Ini juga bisa diakibatkan karena rasa takut. Perasaan gelisah ini sangat mengganggu murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, di Yohanes pasal 14. Adapun alasan kenapa mereka dikatakan oleh Tuhan Yesus menjadi gelisah, karena sehubungan dengan peristiwa yang terjadi sebelum pasal 14 ini. Di dalam pasal 13, Tuhan Yesus menegur atau memperingatkan Yudas tentang pengkhianatan. Ya, di dalam ayat 3, pasal 13 ayat 21 sampai 30 berkaitan dengan pengkhianatan Yudas. Yang kedua, berkaitan dengan penyangkalan Petrus. Pasal 13 ayat 36 sampai 38. Ini menunjuk kepada kehidupan mereka yang sesungguhnya hati mereka betul-betul terguncang karena Tuhan Yesus akan diserahkan ke pengadilan agama. Tuhan Yesus akan dihukum
Sepertinya dia bersalah oleh mahkamah agama Yahudi. Dan Tuhan Yesus sudah memberitahukan dia akan mati. Ya, karena perlakuan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ini mendatangkan kegelisahan, mendatangkan kecemasan, mendatangkan perasaan yang tidak nyaman di dalam hati murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Sehingga wajar saja mereka menjadi cemas. Wajar saja mereka Tuhan Yesus katakan menjadi gelisah. Dan yang paling utama, perasaan ini menguasai mereka pada waktu itu karena mereka berhadapan dengan suasana atau situasi di depan, hari-hari yang akan datang, yang tentu tidak menentu, tidak pasti. Ini berkaitan dengan sesuatu yang mereka tidak inginkan terjadi dan sesuatu yang tidak jelas yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Menjadi pertanyaan di dalam pikiran mereka, mau kemana kita? Apa yang akan terjadi kalau Tuhan meninggalkan mereka? Ya, di dalam ayat yang ke-33 pasal 13 Injil Yohanes, tidak lama lagi aku akan pergi, tinggal sedikit waktu lagi aku akan bersama-sama dengan kamu. Dan ini tentu mendatangkan kegelisahan yang amat sangat. Boleh saya gambarkan dalam perbandingan murid-murid Tuhan Yesus yang lain dibandingkan dengan Petrus, sedangkan Petrus saja dikatakan salah satu murid utama dari Tuhan Yesus, yang tentu imannya sangat menonjol pada waktu itu. Dia saja menyangkal Tuhan, apalagi mereka. Sepeninggal Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka, apa yang akan terjadi? Dan ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak pasti kalau kita gambarkan sekarang, saudara, orang Kristen. Bukan hanya berkaitan dengan virus corona, bukan hanya itu saja. Hal-hal ke depan, ya, di semua sisi kehidupan yang kita akan jalani, yang kita akan masuki ke depan ini, itu menggambarkan sesuatu yang tidak pasti. Dan tentu perasaan yang sama juga akan ada pada kita. Akan kita rasakan, kita rasa tidak nyaman. Di dunia pelayanan seperti kami, ya, seperti saya, kami pun menggambarkan bahwa situasi ke depan tentu kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang mungkin tidak sama lagi seperti yang dulu. Ya, tidak sama lagi dunia pelayanan seperti yang pernah terjadi. Untuk hari-hari akan datang kami berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Dan barangkali ini juga menjadi perasaan saya atau perasaan orang-orang yang mengaku hamba Tuhan, berhadapan dengan situasi yang akan terjadi pada hari-hari akan datang. Dan tentu kegelisahan ini akan datang kepada kita berkaitan dengan hal-hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sesuatu yang tidak jelas itu, ini berbicara atau bersifat misteri. Tapi yang saya mau beritahukan sesuatu tentang misteri ini, sehubungan dengan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga yang kita peringati pada hari ini. Sesuatu yang misterius, sesuatu yang tidak jelas, yang bisa mendatangkan kegelisahan di dalam hidup kita karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Paulus gambarkan di dalam Alkitab, ada beberapa sesuatu yang misterius, yang tidak jelas, yang bisa mendatangkan kegelisahan atau ketakutan di dalam hidup kita, yang kita percaya, yang kita tahu bahwa sesuatu yang misteri itu tercatat di dalam Alkitab. Jawabannya kita tahu di dalam Alkitab. Diberitahukan sesuatu yang tidak jelas itu di dalam Alkitab.
Yang pertama, sesuatu yang tidak jelas yang bisa mendatangkan kegelisahan di dalam hidup kita, itu adalah kematian. Saudara tahu bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari 40 malam dia menampakkan diri kepada ratusan orang. Alkitab mencatat ratusan orang menjadi saksi akan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan ratusan orang ini yang menjadi saksi akan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Artinya ratusan orang ini menjadi saksi nyata bahwa Yesus pernah berjanji dia akan datang kembali. Dan janji ini diperingatkan kembali oleh dua malaikat pada waktu peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, bahwa Yesus ini yang kamu lihat naik ke sorga, ya, awan-awan di atas menutupi dia waktu naik. Dia ini akan datang kembali seperti janjinya. Makanya saudara-saudara, generasi pertama orang-orang percaya, yaitu ratusan orang sampai Tuhan Yesus naik ke sorga ini, memiliki pengharapan yang besar bahwa Yesus segera datang kembali untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi ini, untuk membangun kerajaannya di muka bumi ini. Dan ini saudara-saudara saya saksikan sendiri awal-awal gereja Pentakosta. Waktu aliran gereja Pentakosta yang mulai berkembang di Indonesia, kalimat tentang kedatangan Yesus kembali kedua kali ini seringkali diungkapkan oleh orang-orang tua kita, oleh para pendeta-pendeta Pentakosta yang berkhotbah, disampaikan kepada jemaat bahwa Yesus sudah mau datang. Bertobatlah, Yesus sudah mau datang. Kembalilah, Yesus sudah mau datang. Artinya kedatangan Yesus Kristus kedua kali menjadi kalimat janji yang memberikan pengharapan. Itu bukan cuma suatu janji kosong, tetapi janji yang memberikan ketenangan kepada mereka yang gelisah berhadapan dengan ketidakpastian dunia ini. Ya, apalagi kalau waktu mereka sudah meninggalkan ya kepercayaan mereka yang lama, entah kepercayaan apapun itu, memilih untuk menjadi aliran Pentakosta seperti kita pada hari ini. Sepertinya mereka itu ditakut-takutkan, dibikin cemas dan gelisah. Apa yang akan terjadi ke depan? Sehingga kalimat ini sangat berkuasa. Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus segera datang. Jangan gelisah, jangan takut. Tuhan Yesus sudah mau datang. Kepada mereka yang dijanjikan kalimat ini, saudara-saudara, Tuhan tidak memberitahukan tentang kapan dia datang. Waktunya, tanggalnya kapan, dia tidak beritahukan secara jelas. Yang penting dia pasti datang kembali. Hanya diberitahukan bahwa kedatangannya itu tiba-tiba, secara mendadak. Kalau kita bandingkan dengan semua tokoh sejarah dunia, hanya ada satu-satunya tokoh di muka bumi ini yang memiliki janji 4 kata itu. Aku akan datang kembali. Siapapun tokoh yang dikatakan tokoh terbesar, tokoh besar di muka bumi ini, dalam sejarah hidupnya, waktu dia akan pergi,
dia tidak pernah menyampaikan kalimat ini. Hanya satu-satunya tokoh di dunia ini. Satu pribadi di muka bumi ini di sepanjang sejarah dunia ini. Waktu dia pergi, dia berjanji, aku akan datang kembali. Pergi dan akan datang kembali. Dan janji ini tetap berlaku sekalipun dia saat ini masih belum datang, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Dia pasti datang, katakan amin. Jadi waktu dia datang kembali, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, katakan amin. Hanya dia beritahukan, dia memberikan peringatan kepada kita sebelum dia datang kembali, supaya kita berjaga-jaga, kita waspada, agar supaya waktu dia datang kembali kedua kali, kita dalam posisi siap sedia. Ada seorang hamba Tuhan di Indonesia yang gerejanya di Jakarta, yang gerejanya kalau masuk ke gerejanya, di depan pintu gerejanya terpampang spanduk yang besar, ukurannya berapa meter gitu, yang tulisannya berkemas-kemas. Artinya apa? Mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri untuk dijemput oleh Tuhan. Saudara, janji tentang aku akan datang kembali itu menenangkan kita. Artinya, janji tentang kedatangan Yesus Kristus kedua kali itu membuat kita yang tidak nyaman, kita yang gelisah mendapatkan penghiburan. Karena ada hal-hal yang misteri yang kita tidak tahu yang akan terjadi hari-hari akan datang. Tapi tentu ini akan tidak membuat kita gelisah, karena kita berpegang pada janji Tuhan ini, dia akan datang kembali. Saya katakan 3 hal tadi berkaitan sesuatu yang tidak pasti, ya, yang misteri, yang seringkali mendatangkan kegelisahan atau ketakutan, kecemasan dalam hidup kita manusia, termasuk orang Kristen. Yang pertama adalah kematian. Apa yang Alkitab katakan tentang kematian? Paulus berkata bahwa kematian itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita buka bersama. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ayat yang ke-19 dikatakan begini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kematian adalah bagi kebanyakan orang itu adalah sebuah misteri. Sifatnya misterius, tidak diketahui. Wajar kalau semua orang bisa takut kalau berbicara kematian. Termasuk orang Kristen. Wajar kalau orang Kristen, ya, wajar kalau orang Kristen juga merasakan kegelisahan berkaitan dengan hal ini. Siapapun dia.
khususnya untuk orang-orang Kristen yang tidak siap, yang tidak berjaga-jaga, yang tidak tahu kematian seperti apa yang dikatakan Alkitab. Ya. Seandainya kita bisa menghadapi kematian ini secara bersama, secara berkelompok, barangkali ini akan bisa lebih ringan, saudara-saudara. Tetapi sesungguhnya manusia akan menghadapi kenyataan ini, kematian seorang diri. Ya, kita harus berangkat sendiri, seperti memasuki alam kegelapan. Kita tidak tahu seperti apa keadaan orang di balik kubur, karena kita tentu belum merasakannya, belum pernah merasakannya. Ini misterius. Belum lagi kalau kita membayangkan kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya. Orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang dekat dengan kita. Belum lagi kita membayangkan kita akan berpisah dengan kesenangan-kesenangan kita. Kita akan berpisah dengan hobi kita. Tentu perpisahan yang tidak mungkin akan kembali lagi bersama. Ini sesuatu yang menggelisahkan. Kalau orang-orang yang pernah berada di tepi jurang kematian seperti yang pernah saya alami, itu barangkali sudah hampir merasakan seperti apa orang kalau menjelang kematian. Sepi. Biarpun dunia ini pengetahuannya semakin tinggi, semakin bertambah, semakin banyak, barangkali mereka bisa, orang-orang yang pintar bisa menambah usia orang, ya, sehingga umurnya bisa diperpanjang. Tetapi saudaraku, kalau berbicara tentang kematian, semua orang akan mati. Ya. Kita tidak bisa mengelak tentang misteri ini. Apalagi kalau kita bandingkan, ya, kita hubungkan dengan keadaan sekarang ini berkaitan dengan COVID-19. Umur manusia yang sudah di atas 50 atau di atas 60, wah, katanya rentan untuk kena virus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kematian itu bukanlah akhir kehidupan. Katakan amin. Kematian itu bukanlah akhir kehidupan, melainkan pintu gerbang duniawi untuk menuju kepada suatu kehidupan yang berbeda. Artinya antara orang hidup dunia orang hidup dan dunia orang mati, itu ada pintu namanya kematian. Perpindahan seseorang dari dunia ini kepada dunia yang selanjutnya. Jadi jangan sudah berpikir bahwa kehidupan manusia hanya berhenti di sini, hanya sampai di dunia ini. Tidak. Alkitab mengatakan bahwa ada kehidupan di balik kematian. Yang setuju katakan amin. Kita memiliki kehidupan yang sama seperti Yesus. Kita akan mengenakan kehidupan yang sama seperti Yesus. Setelah kematian fisik tubuh ini akan menyatu dengan tanah. Tetapi tubuh rohani, yaitu jiwa dan roh, akan tetap terus ada. Ya, akan tetap terus ada. Orang percaya, orang Kristen mengakui ada 3 kematian. Yang pertama adalah kematian jasmani, di mana waktu tubuh berpisah dengan roh. Waktu tubuh berpisah
dengan jiwa. Itu namanya kematian jasmani. Yang kedua adalah kematian rohani. Kita gambarkan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita katakan, Alkitab katakan, mereka itu mati secara rohani. Dan yang ketiga, kematian kekal, di mana seseorang terpisah dari Allah selamanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertemu Tuhan. Itu namanya kematian kekal. Tujuan orang itu sudah jelas, yaitu neraka. Dan ini tentu gambaran kematian yang paling mengerikan. Ya. Alkitab sudah memberitahukan bahwa di balik kematian jasmani ada kehidupan kekal. Itulah akan dimasuki oleh orang yang percaya kepada Yesus setelah mereka meninggalkan dunia ini. Kenapa kita tidak boleh gelisah tentang hal-hal yang misteri ini? Karena kita tahu bahwa bersama Kristus kita akan hidup selama-lamanya. Katakan amin. Yang kedua, mengenai misteri hidup. Itu adalah tujuan hidup. Ya, tujuan kehidupan setelah kematian. Ada dua tujuan hidup setelah kematian. Yang pertama adalah tujuan hidup setelah kematian untuk orang-orang yang meninggal di luar Kristus. Alkitab atau Yesus Kristus sendiri menggambarkan tempat yang dituju oleh orang-orang yang belum mengenal Yesus adalah digambarkan suatu tempat di mana api yang tak terpadamkan. Kegelapan yang paling gelap. Situasi di sana digambarkan oleh Tuhan Yesus akan ada terdengar ratapan dan kertak gigi. Ini tentu mengerikan, saudaraku. Ya, ini tentu mengerikan. Yang kedua, untuk orang yang meninggal di dalam Kristus, tujuan hidupnya jelas. Tuhan Yesus menamakan tempat itu adalah rumah Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah Bapa, suatu tempat yang tidak terbayangkan indahnya. Tidak tergambarkan indahnya. Saking tidak tergambarkan indahnya ini, Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes dan kitab Wahyu, yang Yohanes gambarkan yang tak ada di situ saja. Artinya dia bisa kata-kata menggambarkan keindahan rumah Bapa. Dia gambarkan yang tidak ada di situ. Ya, yang tidak ada di situ adalah penderitaan, malam, tangisan, kesedihan, maut, dan air mata. Pokoknya rumah Bapa itulah tempat penuh kasih dan sukacita, di mana kengerian yang mendatangkan ketakutan dan kegelisahan seperti yang dialami di muka bumi ini tidak akan pernah dirasakan dan dilihat di sana. Akan ada kasih dan sukacita di sana. Situasi rumah Bapa itu adalah tempat tinggal yang menyenangkan, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Aku akan datang kembali dan akan membawa kamu ke sana, di mana di tempat aku berada, kamu pun berada. Tentu di sana tidak ada keinginan daging, seperti yang ditulis oleh Yohanes. Di dalam dunia ini dikuasai oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Di sana kita orang Kristen percaya tidak ada pesta pora. Di sana seperti orang Kristen percaya tertulis dalam Alkitab, tidak ada seks bebas. Karena semua itu adalah keinginan daging yang ada di muka bumi ini. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Catatan penting saudara-saudara yang kita harus mengerti di sini.
dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak semua orang dapat pergi ke sana. Karena Alkitab sudah menggambarkan situasi yang ada di sana, biarpun ini juga digambarkan oleh orang dunia, sesuatu yang misterius, ya, sesuatu yang tidak pasti, yang tidak jelas. Tapi kita percaya sebagai orang Kristen yang berbicara tentang tujuan hidup orang Kristen, yaitu rumah Bapa. Itu pasti, itu jelas. Yang setuju katakan amin. Dan tentu saya kalau disuruh oleh malaikat mau melihat itu, kalau dikasih pertimbangan sama saya bilang saya sudah cukup jelas. Udah jelas, kalau perlu aku bawa kau ke sana. Udah jelas. Alkitab mengatakan yang sudah dilihat oleh Petrus, yang sudah dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos tentang sorga, yang sudah dilihat oleh Rasul Paulus karena dibawa ke tingkat yang ketiga, itu sudah cukup menggambarkan tentang sorga yang sudah dicatat oleh Alkitab. Apalagi kalau ada malaikat bilang, kamu mau nengok neraka? Saya bilang enggak usah. Neraka udah saya tahu. Perlu enggak kamu tengok sana lagi? Enggak. Yang takutnya saya saudara ke sana enggak balik-balik. Alkitab menyatakan tujuan hidup orang Kristen sudah jelas, rumah Bapa. Ya. Dan itu jelas digambarkan oleh Alkitab. Cuma saya katakan ini penting. Tidak semua orang dapat pergi ke sana. Tidak semua orang dapat pergi ke sana kalau dia tidak punya tujuan. Selama dia masih hidup, belum mati, untuk apa dia pergi ke sana? Untuk apa dia pergi ke sana? Yohanes melihat di sana, Paulus pergi ke sana karena mereka punya tujuan. Tuhan punya tujuan supaya menuliskan kitab tentang gambaran sorga. Tuhan Yesus katakan, hanya mereka yang percaya kepada Dia, hanya mereka yang menjadi pengikut-pengikut Dia, mereka lah yang ada tempat di sana. Yesus berkata, akulah jalan. Ya, ayat selanjutnya Yohanes pasal 14. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau tidak melalui aku, tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa. Tidak ada jalan menuju sana selain jalannya Yesus saja. Maksudnya, perbuatan baik bukan jalan untuk menuju ke sorga. Upacara-upacara keagamaan bukanlah jalan menuju ke sana. Pemberian-pemberian mahal bukan jalan menuju ke sana, dan banyak lagi. Ya, hanya satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Katakan amin. Pilihan atas dua tujuan ini harus dibuat sekarang, sebelum melalui pintu kematian. Karena setelah melewati pintu kematian, maka pintu itu tidak bisa terbuka kembali. Ya, pintu itu tidak bisa terbuka kembali. Pintu itu kan terkunci secara permanen. Tidak akan mungkin lagi ada pertobatan di sana. Setiap orang mempunyai pilihan, dan pilihannya sekarang. Ya, saya percaya seperti Yohanes, seperti Paulus pernah dibawa ke sana. Saya percaya kita pun punya tujuan ke sana. Amin. Yesus Kristus mati karena dosa seluruh dunia. Artinya Paulus katakan di dalam Yesus kita menaruh percaya bahwa kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Di dalam Kristus kita percaya bahwa kebangkitannya adalah kebangkitan kita. Di dalam Kristus kita percaya bahwa hidupnya adalah hidup kita. Di dalam Kristus
kita memiliki kesempatan menikmati hubungan yang sepenuhnya dipulihkan antara kita dengan Bapa kita di surga. Di dalam Kristus tujuan hidup kita jelas. Ya, tujuan hidup kita adalah rumah Bapa. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, ini setidaknya menenangkan kita, saudara. Ini setidaknya memberikan kita tidak menjadi gelisah. Karena janji Tuhan ini adalah janji ya dan amin. Yang ketiga yang saya perlu sampaikan di sini mengenai kebangkitan. Ada pertanyaan, bagaimana kalau Yesus datang sebelum orang meninggal? Bukankah dia itu tidak akan mengalami kematian? Yang menjadi persoalannya bukan kebangkitannya, saudara. Yang menjadi persoalannya apa yang akan dialami oleh tubuh yang fana ini. Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 5, tubuh yang fana ini akan diubah. Jadi kebangkitan itu berbicara tentang tubuh yang fana diubah menjadi tubuh yang kekal. Tubuh yang fana ini menjadi tubuh yang dipermuliakan seperti tubuh Yesus. Kita mengenakan, kata Paulus, kita mengenakan sesuatu yang tidak akan binasa. Tubuh kita ini sebelum dipermuliakan, tubuh yang sangat rentan. Sekalipun kita jaga baik-baik. Kalau zaman sekarang, saudara-saudara, melihat situasi yang terjadi hari-hari ini, umur manusia, kalau dia sudah menginjak umur 70 tahun, sudah sangat beruntung. Bisa sepanjang itu umurnya. Ya. Kalau sekarang kalau manusia bisa mencapai umur 80 tahun, itu sudah hebat luar biasa. Apalagi 90 tahun yang seperti saya dan istri saya cita-citakan. Wah, sudah sangat luar biasa. Saya belum pernah ketemu orang yang usianya di atas 100 tahun, saudara. Saya hanya pernah ketemu orang 99 tahun kalau tidak salah. Itu pun baru meninggal. Orangnya baru meninggal belum lama ini, saudara. Ada yang saya baca, seorang dari Amerika. Dia, ibu-ibu, mencapai umur 120 tahun. Namanya Mary Thompson. Dia berasal dari Florida, Amerika. Dia mencapai umur sebelum dia meninggal, sampai dia meninggal umurnya 120 tahun. Menurut keluarganya, ia bisa hidup dengan usia yang sangat panjang. Karena yang pertama dia memiliki pola makan yang baik. Terus dia tetap beraktivitas. Sampai usia 105 tahun. Pekarangannya agak luas, dia tetap kerja di situ. Dia tidak merokok. Dan tentu saudara-saudara, sekalipun kita memiliki resep umur panjang yang memang itu bisa dibuktikan. Orang bisa memiliki umur yang panjang, bisa 70 tahun, bisa 80 tahun, bisa 90 tahun, bisa 100 tahun, atau bahkan lebih. Tetapi pada akhirnya saudara-saudara, tubuh ini akan memang mati. Kuncinya di sini, kita harus mengalami yang namanya kebangkitan. Tubuh ini harus diubah. Tubuh yang rentan sakit ini harus diubah. Tubuh yang mudah kena virus ini harus diubah.
Tubuh yang tidak memiliki kemampuan bertahan lama di muka bumi ini harus diubah. Caranya mengubah tubuh ini harus dibangkitkan. Tubuh ini harus diubah dari yang bisa mati menjadi yang tidak bisa mati, agar dapat hidup selamanya. Kapan tubuh ini diubah? Kapan? Waktu Tuhan Yesus datang kembali sesuai janjinya. Aku akan datang kembali. Di saat itulah, waktu dia datang menjemput kita, saat itulah perubahan radikal akan tubuh ini terjadi. Kita mengenakan tubuh kemuliaan dalam sekejap. Seperti tubuh kemuliaan yang Tuhan Yesus kenakan sebelum diangkat ke sorga. Sebelum dilihat oleh murid-muridnya terangkat ke surga. Seperti itulah tubuh kemuliaan yang diubah Tuhan kepada kita. Yang pasti saudara, tubuh kemuliaan ini tidak mudah menjadi tua. Apalagi kena virus corona, tidak akan kena lagi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari 3 hal yang misteri ini, firman Tuhan sudah menyampaikan kepada kita. Yang pertama tentang kematian. Kematian bagi orang percaya adalah pintu untuk masuk ke dunia yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah rumah Bapa. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Waktu Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, tubuh ini akan dibangkitkan. Baik orang yang sudah mati di dalam Kristus maupun orang yang masih hidup dia di dalam Kristus, dia akan mengalami yang namanya kebangkitan, yaitu tubuh yang diubah Tuhan. Itu pasti. Makanya saudara-saudara yang kekasih, selama kita ada di muka bumi ini, jangan kita gelisah. Karena kita sekarang sementara berjalan menuju rumah Bapa. Yang percaya katakan amin. Kita hidup di tengah dunia ini, dikelilingi oleh dunia yang terus menuntut kita tak habis-habisnya. Supaya terus kita perhatikan sesuatu yang fana. Kalau kita ada di dunia bisnis, kita akan terus memikirkan bagaimana menanggulangi kesulitan dan persoalan. Apalagi berhadapan dengan situasi dunia yang bisnis ekonominya dihantam oleh pandemi virus corona. Tugas kita itu saudara-saudara, yaitu jangan hati kita tertuju ke dunia saja. Kalau hati kita tertuju ke dunia saja, hati kita pasti akan gelisah. Di dalam kitab Ibrani katakan, kita harus terus memikirkan tentang satu kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Itulah rumah Bapa yang dikatakan oleh Yohanes. Pikirkan seperti dibilang Paulus, perkara-perkara yang bukan di bawah ini, tapi perkara-perkara yang di atas. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa Tuhan katakan jangan khawatir akan yang ada di bumi? Apa yang ada di bumi yang seringkali mendatangkan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketakutan? Berkaitan dengan hal-hal yang jasmani. Berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan primer kita. Makan, minum, pakai. Tuhan katakan jangan kita khawatir. Tuhan berjanji Dia akan mencukupi kita. Ya. Kenapa kita disuruh jangan khawatir?
Kenapa Tuhan katakan Dia mencukupi kita? Supaya kita bebas untuk memikirkan sorga. Ya. Supaya kita tidak terhalang mencari dan memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, yaitu kerajaan sorga, rumah Bapa dan kebenarannya. Itulah tujuan kenapa Tuhan bilang, aku akan cukupi, tenang aja. Ya, tenang aja. Yang kedua, jangan gelisah hatimu. Yang pertama, kita sedang menuju sorga. Jangan gelisah hatimu, karena Yesus Kristus pasti akan datang kembali mengubah tubuh kita. Relevansi dari kebangkitan tubuh Yesus Kristus sampai Dia naik ke sorga bukan cuma alasan supaya dosa kita ditebus, bukan cuma supaya kita masuk sorga, melainkan saudara, supaya kita hidup selama-lamanya. Aku akan datang kembali, itu sungguh sangat menenangkan. Untuk apa Dia datang kembali? Mengubah tubuh kita ini. Ya, jujur saudara-saudara, sampai kemarin saya merenungkan firman Tuhan ini. Saya katakan kepada istri saya, bagaimana tentang tubuh ini yang semakin rentan sakit, mudah kena virus. Saya saja yang masih umurnya 47 tahun ini, saya sudah merasakan ini sangat rentan. Mudah capek, sering tidak nyaman saudara. Yang saya rasakan sering tidak nyaman dengan tubuh ini. Kadang-kadang kalau ada reaksi yang asing, yang tidak biasa saya rasakan rasa takut. Ada apa ini? Apa yang salah ini? Ya. Beberapa hari yang lalu kami sempat beli makanan ringan saudara-saudara malam-malam. Karena keinginan makan ini saya beli. Kami makan bersama di sini. Rupanya saudara-saudara, barangkali bahan-bahan baku untuk membuat ini sudah kadaluarsa atau sudah tidak layak lagi. Tengah malam saudara-saudara, perut kami berempat langsung sakit. Sepanjang malam saya dan istri saya dan anak saya satu muntah-muntah saudara. Saya yang paling lama karena saya makan 2 biji. Mereka hanya makan satu-satu saja. Ya. Saya beli 7 burger 7. Satu orang satu, kami 6, satu lagi masih 3. Saya pikir istri saya mau makan karena biasanya dia senang makan itu. Rupanya dia bilang aku tidak mau makan katanya. Memang dia sudah rasakan tidak nyaman, ada seperti rasa lain. Wah saya, okelah saya makan. 2 saudara-saudara. Jadi saya sampai jam 4 pagi bolak-balik ke kamar kecil, muntah dan mencret saudara. Sampai betul-betul sampai tidak ada lagi, sudah kosong perut ini, terus kepingin muntah. Saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi dengan tubuh ini? Rentan kali. Saya jarang saudara kena begitu. Barangkali sudah banyak racun yang saya makan, tapi karena tubuh saya melawan, ya, tubuh saya staminanya sangat kuat, sehingga bisa sembuh sendiri. Tapi dalam hal ini saudara tidak tertahankan lagi. Saya tersiksa malam itu. Sampai biasanya pagi-pagi harus olahraga, tidak bisa saya olahraga, saya terkapar tidur. Ya. Tubuh ini rentan sakit. Teringatlah saya tentang ini. Jangan sampai kita tidak percaya ini. Orang Kristen kita percaya bahwa akan ada kebangkitan. Kebangkitan bukan berarti kebangkitan dari mati ke jadi hidup lagi. Kebangkitan tubuh yang diubah ini. Satu-satu tubuh ini akan diubah. Tidak mudah, tidak sakit lagi. Ya. Tidak akan menjadi tua. Akan tetap hidup, tidak mati lagi sampai selama-lamanya bersama Tuhan di rumah Bapa. Ini sungguh sangat menenangkan saya. Puji Tuhan, saya bilang, kutahankan pun. Seberapa lama tubuh ini masih tetap ada di dunia ini, ku akan tahan. Walaupun tubuh ini bikin repot,
tubuh ini bikin pusing kepala, kita akan tahan, saya akan tahan, karena saya tahu janji Tuhan, satu waktu tubuh ini akan diubah Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia berjanji akan mengubah tubuh ini menjadi tubuh kemuliaan. Dia akan datang menjemput kita, saudara. Waktu dia datang, tubuh kita akan diubah, mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak akan mati lagi. Inilah yang kita pegang janji Tuhan. Kiranya melalui kenaikan Yesus Kristus ke surga yang kita peringati pada hari ini, kita jangan gelisah. Jangan ada sesuatu yang menggelisahkan kita, khususnya mengenai kematian, tujuan hidup, dan kebangkitan tubuh. Karena itu sudah dicatat oleh Alkitab bahwa kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus di rumah Bapa di surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sekalipun kami berhadapan dengan dunia yang membingungkan, khususnya mengenai hari-hari akan datang yang tidak pasti. Tapi firman-Mu pada hari ini sehubungan dengan hari kenaikan-Mu ke sorga, itu mengingatkan kami tentang kematian, tujuan hidup dan kebangkitan tubuh. Dan itu membuat kami menjadi tenang, karena kami percaya waktu tubuh kami diubah, waktu kedatangan-Mu kedua kali menjemput kami, orang-orang yang percaya kepadamu, maka kami akan mengenakan tubuh kemuliaan dan berada di tempat di mana Engkau berada sekarang ini, yaitu di rumah Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Setiap kali kami menjadi cemas dan gelisah, kami mengingat akan janji Tuhan ini, bahwa Engkau akan datang kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami sudah menerima firman-Mu. Haleluya. Amin.